وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Furqan Baina Auliya Rahman wa Auliya Syaitan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man ahabba fillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang cinta karena Allah dan benci karena Allah, memberi karena Allah, mencegah karena Allah, maka telah sempurna imannya. Ini merupakan salah satu ciri orang beriman, tidaklah berbuat kecuali karena Allah, karena berdasarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pula ciri para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fa idza kana waliyullahi huwal muwafiq al-mutabi' lahu fima yuhibbu wa yarda wa yubghidhu wa yasqatuhu wa ya'mur bi wa yanha anhu, kana al-mu'adi li walihi mu'adiyan lahu. Kata Syekhul Islam Taimiyah, oleh karena itulah wali Allah dia adalah al-muwafiq, yang sesuai, al-mutabi' yang selalu mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hal yang dia cintai, di dalam hal yang dia ridai. Dan wali Allah membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, memerintah dan melarang sesuai dengan dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah orang yang memusuhi wali-wali Allah, maka mereka adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati. Dan janganlah kalian menjadikan musuhku atau musuh kalian sebagai wali-wali yang kalian memberitahukan rahasia Rasul SAW kepada mereka dengan penuh kasih sayang. Ayat 1 dari surat Al-Mumtahanah, ayat pertama dari surat Al-Mumtahanah. Dan sudah kita bacakan tafsir daripada Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala tentang ayat ini. Di sini, faman ada auliya Allah faqad adahu. Barang siapa yang memusuhi wali-wali Allah, yaitu orang yang beriman dan yang bertakwa, yang menegakkan kalimat tauhid dan menghidupkan sunnah Rasul SAW dengan bertakwa kepadanya, maka dia telah memusuhi wali-wali Allah tersebut dan dia memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Wa man adahu faqad harabahu. Dan barang siapa yang memusuhi wali Allah, yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengumumkan perang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti cepat atau lambat dia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala, oleh karena itulah Rasul SAW bersabda yang sudah kita sebutkan dalilnya atau hadisnya yang disebut dengan hadis wali, wa man adali waliyan faqad barazani bil muharabah. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka dia telah mengumumkan perang kepadaku. Kemudian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa afdalu awliyaillahi hum anbiya'uhu. Semulia-mulia wali Allah adalah para anbiya. Semulia-mulia wali Allah adalah para anbiya, dan manusia paling mulia adalah para anbiya. Wa afdalu anbiya'i humul mursaluna minhum. Dan yang paling mulia di antara para anbiya adalah para rasul di antara mereka. Di sini perlu kita sampaikan tentang perbedaan antara an-nabi dengan ar-rasul. Ya, dikatakan di sini bahwasanya wali yang paling mulia adalah para nabi, dan para nabi yang paling mulia adalah para rasul di antara para nabi tersebut. Jadi di sini ada perbedaan antara an-nabi dengan ar-rasul, dan para ulama beristihad. Ya, mereka tidak menemukan dalil yang jelas tentang masalah perbedaan antara nabi dengan rasul. Oleh karena itulah mereka beristihad. Oleh karena itu banyak sekali ungkapan-ungkapan atau ucapan mereka yang membedakan siapa itu nabi, siapa itu ar-rasul. Dan yang paling dekat kebenaran, meskipun tidak bisa dikatakan 100% benar, cuma ini yang lebih dekat kepada kebenaran, yaitu ucapan para ulama yang mengatakan bahwasanya perbedaan antara nabi dan rasul, kalau nabi itu adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala,
dari kitab-kitab para rasul sebelumnya. Adapun seorang rasul, dia diperintahkan, diberikan syariat yang baru. Adapun para nabi diutus untuk meneruskan ajarannya para rasul. Ya, jadi kalau rasul itu diberi syariat yang baru, sedangkan nabi hanya sekedar meneruskan syariat para rasul sebelum mereka. Ini yang lebih rajih kata sebagian para ulama. Namun tidak bisa dikatakan 100% benar, karena memang tidak ada nas dari Al-Quran maupun hadis yang jelas-jelas membedakan dengan pembedaan seperti ini. Adapun yang mengatakan bahwasanya kalau nabi itu yang diberi wahyu namun tidak diperintah untuk berdakwah, sedangkan rasul diberi wahyu namun diperintah untuk berdakwah, kata para ulama ini tidak benar, atau sebagian ulama lain mengatakan ini tidak benar karena menyelisih syariat, menyelisih nas Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Bagaimana dikatakan seorang nabi diberi wahyu dan tidak diperintah untuk berdakwah, sedangkan al-ulama yang merupakan warasatul anbiya, ya, itu mereka diwajibkan untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dikatakan nabi tidak diperintah untuk berdakwah? Jadi kalau pembedaan, ya, sebagai ulama ini, ulama al-sunnah juga berselisih dalam masalah ini perselisihan yang tidak diperbolehkan untuk kita saling bersikeras dalam hal ini. Namun kita ambil yang lebih dekat kepada kebenaran. Sekali lagi pembedaan antara nabi dan rasul. Kalau nabi itu diberi wahyu oleh Allah, diutus dengan syariat, ya, rasul sebelumnya, adapun rasul diberi syariat yang baru. Kemudian dikatakan di sini bahwasanya para anbiya ini adalah semulia-mulia wali Allah, sedangkan semulia-mulia anbiya adalah para rasul. Wa afdalur rusuli ulul azmi, dan rasul yang paling afdal adalah ulul azmi, yaitu Nuh alaihissalam, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah disampaikan tentang hal ini, bahwasanya wali yang paling mulia adalah para anbiya. Dikarenakan sebagian manusia yang sesat dan menyesatkan, mereka memiliki keyakinan yang sangat jauh daripada keyakinan Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Di antara mereka ada yang mengatakan maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqar rasuli wa dunal wali. Ya, orang yang terlalu ekstrim dalam masalah wali. Ya, disebutkan oleh para ulama ada 3 golongan manusia di dalam menyikapi karomah atau di dalam masalah wali. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya wali itu seperti yang disebutkan tadi, ya, bahwasanya wali itu derajatnya paling tinggi, ya. Dikatakan maqamun nubuwah, kedudukan kenabian di alam barzakh, di akhirat kelak, itu fuwaiqar rasul, di atas kerasulan, namun masih di bawah kewalian. Jadi kalau mereka, menurut mereka, nabi itu di tengah-tengah. Yang pertama, yang paling bawah adalah rasul, yang di atasnya lagi nabi, dan di atasnya mereka adalah wali. Makanya mereka mengatakan wali itu tidak perlu mengikuti nabi, punya syariat tersendiri, sudah makrifat, sudah di atas. Oleh karena itulah para ulama menjelaskan hal ini, bahwasanya semulia-mulia wali adalah para anbiya, dan yang paling mulia adalah para rasul. Ini berbeda dengan pendapat mereka. Bahkan mereka lebih parah lagi mengatakan wa qutna al-bahra yaqifu al-anbiya'u bisahili. Kami, kata mereka yang telah sampai kepada derajat makrifat, mengatakan kami telah menjelajahi semua samudra ini, sedangkan para nabi hanya duduk berdiri di atas tepi pantai saja. Ini menunjukkan bahwasanya keyakinan mereka sangat jauh daripada keyakinan Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Mereka mengatakan hal seperti ini untuk menipu umat, bahwasanya para wali itu, kata mereka, tidak perlu mengikuti nabi karena mereka lebih tinggi derajatnya. Ucapan-ucapan seperti ini, yaitu bahwasanya wali lebih tinggi derajatnya daripada nabi dan rasul, ini untuk menipu umat, menyesatkan umat, bahwasanya mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahli sunnah berpendapat berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, bahwasanya wali tidaklah dikatakan wali kecuali yang mengikuti Rasul. Tidak mungkin dia lebih tinggi derajatnya daripada Rasul. Di antaranya tadi keyakinan mereka bahwasanya wali lebih tinggi derajatnya daripada Nabi, daripada Rasul. Oleh karena itulah mereka berkeyakinan bolehnya mereka keluar daripada
syariat Nabi Muhammad SAW. Dan para ulama ahli sunnah sepakat dan mereka pun menulis, ya, di antaranya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dan juga yang lainnya tentang 10 pembatal keislaman. Di antaranya yaitu keyakinan seseorang bahwasanya ada di antara umat ini yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW sebagaimana bolehnya keluar Khidir daripada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ini jelas-jelas sangat jauh daripada pemahaman Al-Quran maupun akidahnya Rasulullah SAW dan para sahabat Rasulullah SAW. Kita yakini yang paling tinggi derajatnya adalah ulul azmi, ya, 5 para Rasul tadi, yaitu yang pertama Muhammad SAW, Isa, Musa, Ibrahim dan Nuh alaihissalam. Kemudian setelah itu para Rasul yang lain, kemudian setelah itu para Anbiya, kemudian para Aulia. Para Aulia setelah para Anbiya. Bukan seperti keyakinan orang yang ekstrim tadi yang mengatakan bahwasanya wali lebih tinggi derajatnya daripada Rasul dan Nabi, dan tujuan mereka untuk menipu umat agar umat bisa dikelabui bahwanya mereka bisa menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala syara'a lakum minad dini ma wassa bi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Allah berfirman tentang dalil adanya ulul azmi minar rusul, bahwasanya ada 5 rasul yang paling utama di antara semua para rasul. Allah berfirman, dia Allah mensyariatkan bagi kalian dari agama ini apa yang Allah wasiatkan kepada Nuh dan apa yang kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad, dan apa yang kami wasiatkan dengannya Nabi Ibrahim, Musa, Isa, untuk kalian menegakkan agama Allah dan kalian tidak boleh berpecah belah, tidak boleh kalian berselisih di dalamnya. Di sini disebutkan pertama kali syara' lakum, disyaratkan kepada kalian, ya, kemudian disebutkan Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan inilah dalil, ya, tentang adanya ulul azmi yang merupakan para wali-wali Allah yang paling mulia di antara semua para wali. Kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan akan adanya penyebutan ulul azmi, yaitu firman Allah dalam surat Al-Ahzab. Kalau tadi surat Asy-Syura 13, sekarang Al-Ahzab ayat 7 sampai 8. Allah berfirman, "Wa id aqadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibni Maryam wa aqadna minhum mitsaqan ghalidha." Dan ingatlah ketika kami mengambil dari para nabi perjanjian mereka, dan dari engkau Nabi Muhammad, dan dari Nuh, dan dari Ibrahim, dan Musa, dan Isa ibni Maryam. 5 ulul azmi, 5 para rasul yang paling mulia di antara semua para rasul, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang sangat berat. Liyas'ala as-sadiqina an sidqihim, ya, untuk Allah bertanya kepada mereka as-sadiqin yang jujur, yaitu para anbiya, tentang kejujuran mereka, dan kami menyediakan bagi orang kafir azab yang pedih. Di sini Allah mengkhususkan 5 para anbiya, 5 para rasul yang merupakan semulia-mulia wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa afdalu ulul azmi, dikatakan sebaik-baik ulul azmi adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din. Itulah para rasul-rasul yang kami muliakan, yang kami utamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Jadi para rasul semuanya mulia, para anbiya semuanya orang yang paling mulia. Namun di antara yang mulia ada yang paling mulia. Allah berfirman, itulah para rasul-rasul yang telah kami utamakan sebagian yang lain di atas sebagiannya. Ini menunjukkan bahwasanya ada tingkatan dari para rasul-rasul tersebut. Yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu ulul azmi yang lainnya, kemudian para rasul-rasul yang lainnya. Dan ini tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli, dan kita tidak membedakan antara seorang rasul pun di antara mereka. Kata para ulama, tidak boleh kita membedakan dalam hal apa? Di dalam hal beriman kepada mereka. Wajib kita beriman Nabi Isa adalah Nabi Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita membedakan. Kita imani semua para anbiya wa rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena banyak nabi-nabi palsu, seperti Mirza Ghulam Ahmad yang terakhir, Musailimah al-Kazzab, yang kita imani yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah para anbiya, ini adalah para rasul. Kita yakini semuanya
Namun kita dibolehkan, diwajibkan untuk mengutamakan sebagian anbiya dari sebagian yang lainnya. Tentunya dengan dalil. Kita katakan yang paling mulia adalah ulul azmi. Mana dalilnya? Sudah kita bacakan tadi. Surat Asy-Syura 13 dan surat Al-Ahzab 7-8. Demikian pula ketika kita mengatakan yang paling mulia di antara para ulul azmi adalah Muhammadun SAW. Apa dalilnya? Sangat banyak sekali di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasul SAW. Di antaranya nanti akan disebutkan. Di antaranya juga sabda Nabi SAW, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku adalah sayyidnya, tuannya anak Adam, dan tidak untuk berbangga. Nabi adalah sayyid waladi Adam. Namun Nabi SAW tidak mau untuk disebut sebagai as-sayyid. Ketika seorang sahabat mengatakan anta sayyidana, engkau adalah tuan kami, maka Rasul SAW pun marah, murka. Rasulullah SAW tidak mau dilebih-lebihkan, dilebih-lebihkan, dia puji-puji lebih dari derajat beliau sebagai abdun, sebagai hamba, dan sebagai ar-rasul. Demikian pula Rasul SAW dikatakan sebagai Muhammadun SAW khatamun nabiyyin. Nabi Muhammad SAW adalah penutup para anbiya. Nabi SAW bersabda, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Tidaklah Rasul adalah salah seorang di antara ayah-ayah kalian, akan tapi beliau adalah seorang Rasul dan penutup para nabi. Bahkan ulama sepakat barang siapa yang mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rasul sendiri mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku. Sepakatan ulama, barang siapa yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu dikatakan murtad. Maka sepakat juga ulama mengatakan bahwa kelompok Ahmadiyah merupakan kelompok yang keluar daripada agama Islam. Mereka adalah kelompok non-muslim. Mereka yang dikatakan sebagai kelompok muslim karena mereka meyakini adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW yang mereka namakan Mirza Ghulam Ahmad. Yang mana hal ini sudah kita ketahui bersama dan sudah pernah dikaji. Yang intinya yang mengaku ada nabi sepeninggal Nabi Muhammad SAW, maka dia telah kafir kepada Allah, murtad dari agama Islam. Dan Nabi Muhammad SAW adalah imamul al-muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa. Ketika Rasul SAW didatangi oleh 3 orang, pada waktu itu bertanya kepada para istri-istri Rasul SAW tentang ibadahnya Rasul SAW. Kemudian mereka mengatakan ibadahnya itu sedikit sekali, ibadahnya Rasul SAW, karena beliau telah diampuni dosanya. Maka mereka pun mengatakan, atau salah seorang di antara mereka mengatakan, kita akan atau saya akan puasa terus, tidak akan berbuka. Yang lainnya mengatakan, saya akan tidur, saya akan sholat malam terus, tidak akan tidur malam. Yang lainnya mengatakan, aku akan membujang, tidak akan nikah selama-lamanya. Tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Lalu apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Inni atqakum lillah, aku adalah orang yang bertakwa di antara kalian. Beliau adalah imamul muttaqin. Kalau orang itu mau bertakwa, harus mengikuti jalannya Rasulullah SAW, bukan membuat hal-hal baru di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah sayyidu waladi Adam, beliau adalah tuannya anak Adam, tokohnya anak Adam. Tidak boleh ditandingi. Wa imamul anbiya, dan beliau adalah imamnya anbiya idza istama'u, apabila mereka telah berkumpul, Nabi sebagai imamnya mereka. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan pada kisah Isra wal Mi'raj, ketika Rasulullah SAW diisrakan ke Baitul Maqdis pada malam hari, beliau salat bersama para anbiya pada waktu itu di Masjid Al-Aqsa. Beliau sebagai imamnya para anbiya. Ini menunjukkan sebagai bawahnya beliau sebagai imamnya para anbiya, manusia yang termulia di antara para anbiya. Wa khatibum idza wafadu, dan beliau adalah khatibnya mereka kalau mereka datang bersama Rasul SAW. Sahibul maqamil mahmud alladhi yaghbituhu bil awwaluna wal akhirun. Beliau adalah pemilik al-maqamul mahmud, kedudukan yang terpuji, yang semua manusia dari awal yang sampai terakhir menginginkan kedudukan yang sangat mulia ini. Disebutkan oleh para ulama apa yang disebut dengan al-maqamul mahmud, yaitu dikatakan al-syafa'atul uzma. Rasul SAW pernah mengajarkan kita doa setelah azan yang sangat mulia keutamaannya, pahalanya sangat besar. Nabi mengatakan,
man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang mengatakan setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati Muhammadal fadilah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmuda alladhi wa'atahu. Kemudian kata Rasulullah, halat lau syafa'ati yaumil qiyamah. Rawahul Bukhari. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendengar azan kemudian mengatakan Allahumma rabbai da'wati tamah sama yang seterusnya, maka dia akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Di antaranya di situ dikatakan wa ba'athu maqaman mahmuda, dan ya Allah, ya berikanlah kepada Nabi SAW al-maqam al-mahmuda, maqaman mahmuda, kedudukan yang mulia. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, maqam mahmud, kedudukan yang mulia yang terpuji adalah syafaatul uzma, syafaat pada waktu manusia ada di padang mahsyar. Ketika manusia dalam keadaan gundah gulana, dikala manusia dalam keadaan genting, mereka mendatangi para anbiya, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh juga, ya, mereka pun meminta agar para anbiya tersebut mau meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka pun berudzur atau tidak bisa memenuhi harapan mereka. Mereka pun datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi pun mendatangi Allah Subhanahu wa taala sambil sujud. Kemudian Allah mengatakan, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, is'al tu'ta, mintalah engkau akan diberikan, wasfa'tu syafa', mintalah syafaat, engkau akan diberi syafaat. Ini yang disebut dengan al-maqam mahdud, yaitu kedudukan yang mulia yang mana para anbiya tidak sanggup untuk melakukannya, namun Nabi SAW sanggup melakukannya. Ini diantara keutamaan Nabi SAW, memiliki al-maqam al-mahmud, kedudukan yang sangat terpuji di sisi Allah, yang sangat dikehendaki oleh semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir. Beliau juga sahibul liwa'il hamdi. Nabi SAW adalah pemilik bendera pujian. Ketika beliau meminta syafaat kepada Allah, beliau memberikan sangat banyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasahibul haudil maurud, dan Nabi SAW adalah pemilik telaga yang akan didatangi oleh seluruh umatnya kecuali al-bidah. Yang sudah pernah kita sampaikan, Nabi SAW bersabda, likulli nabiyyin haudun, setiap nabi itu memiliki telaga pada hari kiamat. Namun telaganya Nabi SAW lebih istimewa, lebih mulia daripada semua telaganya para anbiya. Dan Nabi mengatakan, man syariba minhu lam yazma abada, barang siapa yang meminum dari telaga Nabi SAW pada hari kiamat, dia tidak akan mungkin haus selama-lamanya. Kemudian ketika datang sekelompok manusia, Allah mengusir mereka, tidak bisa mereka masuk ke dalam telaganya Nabi SAW, tidak bisa minum dari telaganya Nabi SAW. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Rasul mengatakan, ummati ummati, ya Allah, itu adalah umatku. Maka Allah mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da, engkau Nabi Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka adakan dari kebid'ahan sepeninggalmu. Rasul tidak tahu yang gaib. Makanya Rasul mengatakan, mereka adalah umatku ya Rasulullah. Namun Allah mengatakan, mereka adalah umatmu, betul, namun mereka adalah orang yang membuat bid'ah di atas muka bumi ini sepeninggalmu. Maka mereka pun diharamkan untuk meminum telaganya Nabi SAW. Oleh karena itulah para ulama mengatakan, di antara bahaya bid'ah, bahwanya pelaku kebid'ahan mereka diharamkan untuk bisa minum dari telaganya Nabi SAW. Maka sangat rugi mereka di dunia maupun di akhirat. Maka wajib bagi seorang muslim untuk betul-betul menjauhi hal seperti ini yang nanti akan bawakan kesengsaraan di akhirat, yaitu mereka diharamkan meminum telaga Nabi SAW. Padahal waktu itu mereka sangat membutuhkan air telaga Nabi SAW. Kemudian wasyafi'ul khalaiq yaumil qiyamah, di antara keistimewaan Nabi SAW, beliau adalah syafi' yang memberikan syafaat pada hari kiamat, tentunya dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pernah kita sampaikan bahwasanya syafaat itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat, yaitu yang pertama, orang itu diberi izin oleh Allah, dan orang yang akan diberi syafaat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'a illa min ba'di ayyadhanallahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak para malaikat di langit yang tidak bermanfaat syafaat mereka pada hari kiamat, kecuali yang diizinkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat mendapatkan syafaat dua, izin dari Allah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan ridha kecuali bagi orang-orang yang bertauhid. Orang yang berbuat syirik diharamkan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Orang-orang yang meminta syafaat-syafaat kepada selain Allah, orang-orang yang
meminta syafaat kepada Rasulnya SAW, dia haramkan untuk mendapatkan syafaat Rasul SAW pada hari kiamat kelak. Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurrum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Orang-orang musyrikin dikatakan Allah Subhanahu wa taala, mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat. Mereka mengatakan yaitu orang yang telah mati tersebut adalah pemberi syafaat kami pada hari kiamat. Namun Allah mengatakan mereka adalah orang yang berbuat syirik yang tidak akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Dan Nabi SAW mengatakan, as'adun nasi bisyafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Kata Nabi SAW, orang yang paling berbahagia dengan syafaat pada hari kiamat yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang bertauhid, yang betul-betul jauh daripada kesyirikan. Dan dia khalisan, murni mengatakan la ilaha tersebut dari lubuk hatinya, bukan munafik. Orang musyrik, orang munafik diharamkan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa mendapatkan syafaat Nabi sallallahu hanyalah orang yang bertauhid dan orang yang betul-betul mengamalkan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di sini wasahibul wasilati wal fadilah. Beliau adalah pemilik al-wasilah wal fadilah, keutamaan. Ini juga terkandung dalam doa yang sudah kita sampaikan tadi, doa setelah azan, Allahumma rabbah li da'wai tama wa salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Al-wasilah adalah perantara yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beribadah kepadanya, melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan, melaksanakan yang disunahkan, dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita jelaskan bahwasanya seorang tidak akan mungkin bisa dekat kepada Allah kecuali dengan melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan, dan melakukan hal-hal yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau yang dianjurkan oleh beliau. Beliau Nabi Muhammad SAW adalah pemilik ibadah-ibadah, pemilik al-fadilah, keutamaan yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ba'athahu Allah bi afdali kutubih, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul SAW dengan semula-mula kitab, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang merupakan kitab terakhir. Wa sallallahu afdhala syara'i dinihi, dan Allah memberikan syariat kepada Nabi SAW dengan syariat yang termulia. Islam, agama yang termulia. Al-Quran merupakan kitab yang termulia. Demikian pula Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang termulia. Wa ja'ala ummatahu khaira ummatin ukhrijat linnas, dan Allah menjadikan umat Nabi Muhammad SAW yaitu sebaik-baik umat bagi manusia. Sebagaimana yang sudah kita ketahui dalilnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, menjauhkan manusia, melarang manusia dari kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, kalau umat Islam mau menjadi umat yang terbaik harus memiliki 3 ciri tadi. Yang pertama, memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan yang paling ma'ruf adalah memerintahkan kepada tauhid. Dan yang kedua, melarang dari kemungkaran, dan yang paling mungkar adalah kesyirikan, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin umat Islam jadi umat yang termulia, umat yang paling baik, yang paling jaya, kecuali dengan melaksanakan 3 hal tersebut, yaitu amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang paling ma'ruf atau ada tauhid. Kalau kita memerintahkan kepada salat, maka yang lebih dari itu memerintahkan kepada at-tauhid. Namun sangat disayangkan, justru yang berdakwah kepada tauhid itu yang dikatakan pemecah belah umat, dikatakan penebar fitnah. Padahal mereka lah yang penebar fitnah di atas muka bumi ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata para ulama, umat Islam kalau mau menjadi mulia, 3 syaratnya tadi: al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa jama'a lahu wa li ummati minal fadail wal mahasin bima farraqahu fi man qablahum. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi SAW, mengumpulkan bagi Nabi SAW dan bagi umatnya banyak sekali keutamaan dan keistimewaan yang membedakan antara mereka dengan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hum akhirul umam khalqan wa awwalul umami ba'san. Umat Islam adalah akhir umat secara penciptaan, namun mereka adalah umat yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Mereka adalah orang yang pertama kali
dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang bertauhid, bukan semua yang mengaku sebagai umat Islam, namun yang bertauhid kepada Allah dan mereka mengikuti jejaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, nahnul akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah. Kami adalah umat yang terakhir secara penciptaan di atas muka bumi ini. As-sabiquna yaumal qiyamah. Namun kami adalah orang yang terdahulu, yang paling dahulu masuk di surga Allah pada hari kiamat. Baida annam utul kitaba min qablina, meskipun mereka adalah umat-umat yang telah diberi Alkitab sebelum kita. Wa utina min ba'dihim, dan kita diberi kitab setelah mereka. Fahada yaumuhum alladzi ikhtalafu fi, dan inilah hari yang mereka berselisih tentangnya, yakni yaumul Jumat, tentang hari Jumat. Fahadanallahu lahu, Allah memberikan hidayah kepada kita untuk meriakan, untuk mengagungkan hari Jumat. Anna sulana tabaun fihi, manusia adalah pengikut kita di dalamnya. Ghadalil yahud, adapun esok harinya untuk Yahudi, yaitu hari Sabtu. Wa ba'da ghadil Nasara, 2 hari berikutnya adalah untuk Nasara, yaitu hari Ahad. Hari Jumat hari rayanya umat Islam, hari Sabtu adalah hari rayanya orang Yahudi, hari Ahad adalah hari rayanya orang-orang An-Nasara. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang intinya di sini dalam hadis tersebut disebutkan nahnu al-akhirun, kami adalah orang yang terakhir dalam penciptaan. Namun kami adalah umat yang paling dahulu masuk ke dalam surga pada hari kiamat. Ini keutamaan umat Islam dibandingkan semua umat yang ada. Kemudian di sini disebutkan tadi hadis tentang masalah hari Jumat, yaitu bahwasanya Allah mengkhususkan hari Jumat bagi umat Islam, yang mana mereka dahulu orang-orang Yahudi, orang Nasara, mereka mencari hari-hari sendiri untuk mereka jadikan hari raya. Ini adalah cirinya Yahudi dan Nasara, yaitu membuat hari-hari raya yang tidak pernah diajarkan oleh para rasul-rasul mereka. Adapun umat Muhammad SAW diberikan hari Jumat sebagai hari raya mereka sesuai dengan perintah Allah dan perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, ana awwalu man tanshaqqul ardu anhu. Aku adalah orang pertama yang dibangkitkan pada hari kiamat, yang akan dikeluarkan dari kuburan. Manusia yang paling pertama kali dibangkitkan adalah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kali dibangkitkan adalah Nabi Muhammad SAW. Demikian pula umat Nabi Muhammad SAW, umat yang pertama kali akan dibangkitkan pada hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis tadi riwayat Tirmidzi dan hadisnya sahih. Kemudian juga Nabi bersabda, ati babal jannati fa astaftihu. Aku adalah manusia pertama kali yang membuka pintu surga. Fayaqulu al-khazin, aku pertama kali memohon untuk dibukakan pintu surga. Fayaqulu khazin, penjaga surga mengatakan, man anta, siapa engkau? Faqulu ana Muhammad. Rasul mengatakan, aku adalah Muhammad. Fayaqul, maka penjaga surga tersebut mengatakan, bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Karena mula aku diperintahkan untuk aku tidak membuka pintu surga kecuali untukmu. Artinya Nabi Muhammad SAW adalah orang pertama kali yang membuka pintu surga, yang pertama kali masuk ke dalam surga. Demikian pula umat beliau, umat yang terakhir di atas muka bumi ini, namun pertama kali yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW memiliki banyak sekali keutamaan. Namun meskipun demikian, beliau tetaplah seorang hamba Allah. Beliau adalah seorang abdun. Qul innama ana basarun mislukum. Katakanlah bahwasanya aku adalah manusia biasa. Rasul manusia biasa, meskipun memiliki banyak keutamaan yang tidak boleh diputuskan melebihi kedudukan beliau dan tidak boleh dituhankan. Wa fadailu sallam wa fadai ummati katsiratun. Keutamaan Nabi sallam, keutamaan umat Nabi Muhammad sallam sangat banyak. Namun sekali lagi, Muhammad sallam adalah abdun wa rasulun. Sebagaimana dalam hadis beliau mengatakan, la tutruni kama atatin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu ana abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian mengkultuskan, janganlah kalian melebih-lebihkan dalam memuji diriku sebagaimana orang-orang Kristen mereka melebih-lebihkan pujian mereka kepada Isa bin Maryam sehingga menuhankan Nabi Isa alaihissalam, sehingga mengkultuskan beliau lebih daripada kedudukannya sebagai manusia biasa.
Namun ini sangat disayangkan terjadi di tengah kaum muslimin. Mereka lebih parah daripada keyakinan orang-orang Kristen dalam mengkultuskan Nabi Muhammad SAW. Dikatakan Nabi SAW tahu yang gaib, dikatakan Nabi SAW adalah tempat mereka berlindung, tempat mereka yang mengajukan segala kebutuhan mereka. Naudzubillah min dzalik. Pada Rasul sangat murka kepada orang-orang yang mengkultuskan beliau. Beda antara mengkultuskan dengan mengagungkan, dengan menghormati Nabi SAW. Menghormati itu wajib, mencintai Nabi wajib, namun tidak boleh berlebihan yang melampaui batas, yang menjadikan Nabi SAW sebagai Tuhan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Wa min hini ba'atha Allah ja'ala al-fariqa baina awliya'illah wa baina a'da'ihi, yang mana sejak awal diutusnya Rasul SAW, beliau adalah pembeda antara wali Allah dan para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nabi diutus untuk memecah belah umat. Memecah dalam hal apa? Memecah siapa yang di atas kebenaran, siapa di atas kesesatan, siapa yang di atas tauhid, siapa yang di atas syirik. Nabi sejak diutusnya membedakan umat, siapa yang merupakan wali Allah, siapa yang merupakan wali-wali asyaitan, siapa yang merupakan wali-wali Allah, dan siapa yang merupakan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sunatullah di atas muka bumi ini. Tidak akan mungkin bisa disatukan umat kalau mereka tetap di atas kesyirikan, di atas kebid'ahan. Pasti akan liyamizallahu khabisa minat thayyib. Maka Allah akan bedakan siapa yang baik dan siapa yang busuk. Wa kadzalika nufassilul ayat wa itastabina sabil mujrimin. Demikianlah kami perinci, kami jelaskan ayat-ayat kami untuk kami membedakan mana mereka yang di atas kebenaran dan siapa yang mujrimin, siapa yang berdosa, siapa yang syirik, siapa yang al-bidah. Oleh karena itu kita jangan terlalu takut untuk dicela kita pemecah belah umat. Silakan dikatakan pemecah belah umat. Nabi punya pemecah belah umat. Nabi SAW dahulu dikala berdakwah di kota Makkah, berdakwah kepada tauhid, membasmi kesyirikan, dianggap Rasul sebagai tukang fitnah, dianggap Rasul pemecah belah umat, dianggap Rasul sebagai tukang fitnah dan sebagainya. Namun inilah sunatullah, dan inilah harus selalu ditegakkan, yaitu membedakan siapa yang di atas tauhid, siapa di atas kesyirikan. Dikatakan wa min hini ba'atha Allah ja'alahul fariqa baina awliya'illah wa baina a'da'ihi. Sejak Allah mengutus Rasulnya, Rasul dijadikan sebagai al-fariq, pembeda, pemecah. Siapa wali-wali Allah dan siapa musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Fala yakunu waliyan lillah illa man amana bihi wa bima jaa bihi. Maka tidak ada seorang pun yang disebut sebagai wali Allah kecuali yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ukurannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'ahu batinan wa dhahira, dan dia mengikuti Rasul secara lahir maupun batin. Bukan yang lahirnya saja mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun batinnya penuh dengan kemunafikan. Menjadi orang yang dijadikan sebagai wali Allah harus betul-betul zahiran wa batinah mengikuti jejak Rasul SAW. Jangan menjadi orang munafik, jangan menjadi orang musyrik, jangan menjadi orang yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinah. Wa man idda'a mahabbatallah wa wilayatahu wa huwa lam yattabi'hu falaysa min awliya'illah. Barang siapa yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah dan mengaku sebagai wali Allah, namun dia tidak mengikuti jejak Rasulnya SAW, maka dia bukan wali Allah. Pengakuan tinggal pengakuan. Kalau hanya sekedar mengaku sebagai wali Allah, sebagai walinya, orang yang beriman, sebagai pengikut Rasul SAW, namun tidak mengikuti Rasul SAW, hanya sekedar pengakuan belaka, tidak bisa diterima. Bal man khalafahu kana min a'da'illah wa aula'i syaitan. Maka barang siapa yang memusuhi, yang menyelisihi, yang menentang Rasul SAW, maka dialah musuh-musuh Allah dan dialah wali-wali asyaitan. Maka sangat jelas sebetulnya pembedaan antara wali Allah dan wali syaitan. Siapa wali Allah, siapa wali syaitan, sangat terang benderang di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Wali Allah tidak memiliki ciri-ciri pakaian kecuali yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat Rasulullah SAW. Ukurannya ittiba'u Rasulullah SAW. Bukan lihat bentuk penampilannya saja, namun semuanya zahiran wa batinan mengikuti Rasulullah SAW. Akidahnya, manhajnya, ibadahnya, dakwahnya, jihadnya, muamalahnya, akhlaknya mengikuti Rasulullah SAW.
Bukannya sekedar pakaian saja, namun menyelisih akidahnya Rasul, menyelisih ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan wali-wali Allah, namun itu adalah wali-wali syaitan. Intinya sangat jelas, wali Allah yang mengikuti Rasul, beriman kepada Rasul, betul-betul tahu sunnahnya Rasul SAW. Bukan malah orang yang menentang sunnahnya Rasul SAW. Orang yang menentang sunnah Rasul SAW, dialah wali-wali syaitan. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Pasti Allah akan mencintai kalian. Ini ukurannya, surat Al-Imran ayat 31. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah diriku, pasti Allah akan mencintai kalian. Kemudian dikatakan di sini, qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, berkata seorang ulama tabi'in, Al-Hasan Al-Basri, idda'a qaumun annahum yuhibbunallah. Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, mengatakan tentang tafsir ayat tadi Al-Imran 31, bahwasanya ada sekelompok manusia yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah. Fa anzalallahu hadil ayata mihnatan lahum, maka Allah pun menurunkan ayat ini untuk menguji mereka, untuk menjadikan barometer, ukuran, tolak ukur bagi mereka yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah, yang mengaku sebagai wali-wali Allah. Ukurannya ada ittiba'nya Rasul SAW. Waqad bayyanallahu fiha, dan Allah telah menjelaskan di dalamnya tentang tolak ukur barometer siapa yang dicintai Allah dan siapa yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu anna man ittaba rasula fa innallaha yuhibbuh, yaitu barang siapa yang mencintai Rasul, maka Allah pasti akan mencintainya, dan itulah wali Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis qudsi, dalam hadis riwayat Bukhari, bahwasanya Allah mencintai walinya. Dan di antara bukti cinta kepada Allah yaitu ittiba Rasul, mengikuti Rasul SAW. Wa man idda'a mahabbatallah wa lam yattabi Rasul SAW falaysa min awliyaillah. Kata beliau Imam Hasan Al-Basri, barang siapa yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah dan tidak mengikuti Rasul SAW, baik dalam akidahnya, ibadahnya, akidahnya akidah yang menyelisih Rasul, ibadahnya menyelisih Rasul, manhajnya menyelisih Rasul, dakwahnya menyelisih Rasul SAW, falaisa min awliyaillah, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai wali Allah meskipun dia mengaku-ngaku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wa in kana katsirun minan nas yadhunnuna fi anfusihim aw fi ghairihim annahum min awliyaillah, meskipun banyak mayoritas dari manusia mengakui atau mengaku-ngaku bahwasanya mereka atau orang lain itu termasuk wali-wali Allah. Karena ukurannya bukan mayoritas, ukurannya bukan kebanyakan orang. Al-haqqu min rabbik, kebenaran dari Rabbmu, bukan dari mayoritas. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, jika engkau Nabi Muhammad mengikuti kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin, seorang ahli sunnah, tolak ukurnya adalah Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasul SAW, sesuai dengan manhajnya para salafus saleh, bukan mengukur kebenaran dengan kebanyakan mayoritas manusia. Namun jadilah manusia-manusia yang punya prinsip, meskipun banyak manusia yang menentang, namun ingatlah yang benar, yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan pemahaman dengan yang benar, bukan mengikuti mayoritas manusia. Wala yakununa min awliyaillah, meskipun mereka mengaku-ngaku, mereka banyak jumlahnya, mengaku sebagai wali Allah, mengaku bahwasanya mereka ada cinta kepada Allah dan Rasulnya, namun kalau mereka tidak mengikuti ajaran Rasul SAW, mereka bukan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, fal Yahudi wa Nasara, orang Yahudi, orang Nasara, yad'una annahum awliya Allah. Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka mengaku sebagai wali-wali Allah yang cinta kepada Allah. Wa annahu la yadkhulul jannah illa man kana minhum. Bahkan mereka lebih dari itu mengatakan tidak ada yang bisa masuk surga kecuali dari golongan mereka. Surga kuncinya di tangan mereka katanya. Surga dipetak-petak sendiri oleh mereka. Mereka yang menjual surga. Ini adalah Yahudi, ini adalah Nasrani. Bukan orang-orang, orang mukmin, bukan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Surga di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Kunci surga di tangan Allah. Di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, bukan pada golongan tertentu, bukan pada keturunan-keturunan tertentu, bukan pada orang yang memiliki jarak tertentu, namun surga di tangan Allah diberikan kepada yang beriman dan yang beramal as-saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Bal yad'una annahum abna'u wa ahibba'u. Bahkan orang Yahudi mengaku mereka sebagai anak-anak dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Qul falima yu'adzibukum bidunubikum." Sebelumnya difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u." Orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan kami adalah anaknya Allah dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membantah pengakuan mereka, membantah pernyataan mereka. Di sini kita mengetahui bahwa saya tidak semua yang mengaku itu perlu diterima pengakuannya. Harus dicari buktinya, harus dicari dalilnya. Apalagi zaman fitnah seperti ini, apalagi zaman yang penuh provokator, yang penuh dengan tukang fitnah, mengatakan suatu hal yang tidak berdasar. Namun, inilah yang Allah ceritakan kepada kita tentang orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang suka memfitnah, yang suka memberikan isu-isu atau yang memberikan provokator dan sebagainya. Allah berfirman membantah mereka, "Qul falima yu'adzibukum bidunubikum." Katakanlah Nabi Muhammad, "Falima yu'adzibukum bidunubikum." Kalau kalian betul-betul dicintai oleh Allah, mengapa kalian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dosa-dosa kalian. Bal antum basharun mimman khalaq. Bahkan kalian wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani dan yang mengikuti kalian, kalian manusia biasa dari manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni dan mengadab siapa yang Dia kehendaki. Tidak di petak-petak surga itu, tidak di petak-petak pengampunan Allah. Allah yang memiliki segala-galanya, yang mengazab, yang mengampuni, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Walillahi mulku samawati wal ard. Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, wa ilaihil masir, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Surat Al-Maidah ayat 18. Kemudian Allah berfirman, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengatakan lan yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan mungkin bisa masuk surga kecuali orang Yahudi, kecuali orang Nasrani. Kata mereka, yang bisa masuk ke dalam surga hanyalah golongan mereka, seolah-olah mereka yang memiliki surga tersebut, seolah-olah nenek moyang mereka yang memiliki surga tersebut, seolah-olah mereka yang penjaga surga tersebut, seolah-olah mereka adalah maklar surga tersebut. Kemudian dikatakan Allah Subhanahu wa taala, tilka amanihum, itu hanya angan-angan mereka, itu hanya kedustaan mereka, pengakuan mereka saja. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Maka katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, hatu burhanakum. Mana dalil kalian, mana bukti kalian bahwasanya yang bisa masuk ke surga adalah golongan kalian saja? Mana dalilnya? In kuntum shadiqin, jika kalian itu jujur, jika kalian itu adalah orang yang benar dalam pengakuannya. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kemudian Allah membantah mereka, bahkan yang masuk surga itu adalah man aslama wajhahu lillah, yang menyerahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ikhlas, yang bertauhid, yang beriman kepada Allah, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan orang musyrik, bukan orang munafik, bukan orang-orang yang mengikuti jejak orang musyrik ataupun orang Nasara, orang Yahudi. Bukan yang sekedar pengakuan, namun ada bukti. Bukti orang itu bisa masuk surga, yaitu aslam wajhulillah, menyerahkan wajahnya kepada Allah, menyerahkan ibadahnya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat yang baik, yaitu yang berbuat kebajikan, berbuat ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dua syarat masuk surga, tauhid dan ittiba sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka baginya pahalanya di sisi Rabbnya, tidak ada rasa takut bagi mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Surat Al-Baqarah 111 sampai 112. Wallahu ta'ala alam wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.